Jumpa lagi dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kembali lagi kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas penuntunan kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Dan sekarang kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Shalom. Pada pembacaan hari ini, renungan hari ini saya memberi tema kesederhanaan berdoa. Ya, kesederhanaan berdoa. Ada beberapa dari kita yang mengartikan doa. Ada yang menyebut doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Dan juga ada yang menyebut doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ada beberapa kekeliruan saat kita berdoa. Kita terlalu sering berdoa secara online. Kita berdoa di sosmed. Contohnya pada story WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Padahal kita tahu bahwa Tuhan sendiri tidak memiliki sosmed, tidak memiliki WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Namun kita sering sekali berdoa di dalamnya. Itu merupakan tindakan yang salah. Juga kekeliruan lainnya yaitu ada di ayatnya yang kelima yang berkata, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik yang berdoa di tiap-tiap tikungan agar orang lain melihat. Ya, terkadang kita terlalu sering berdoa secara terbuka agar orang banyak melihat. Yang seharusnya kita berdoa, berkomunikasi, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi malah kita mementingkan diri kita untuk mendapatkan banyak pujian dari orang lain yang melihat kita saat berdoa, sehingga timbulnya tinggi hati. Ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, sebagai anak Tuhan pastinya kita mempunyai tempat, waktu untuk menghadap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Contohnya pada saat penuh. Namun bagaimana jika kita ingin berdoa di tempat keramaian dan tidak ada tempat tersembunyi? Caranya yaitu berdoalah secara tersembunyi. Galatia 4 ayat 6 berkata, Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus menolong kita untuk datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya
Jadi kita tidak perlu lagi berdoa secara bertele-tele seperti ayatnya yang ke-7. Kita tidak perlu kata-kata yang mewah, tetapi sederhana, tulus, jujur, itu yang terpenting yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak orang Kristen yang tidak mau berdoa. Terkadang mau makan pun kita sulit untuk memulainya dengan doa. Dan ada beberapa alasan klasik orang tidak mau berdoa. Yang pertama, malu, tidak pede. Apa sih yang membuat kita malu? Malulah ketika kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai orang dewasa kalah dengan anak-anak sekolah minggu, terkhusus bagi anak balita dan anak kecil. Kita, orang dewasa, ketika disuruh untuk maju ke depan berdoa, terkadang kita tidak mau dan malu-malu untuk maju. Tetapi anak indria, anak kecil yang menjadi bagian di dalam sekolah minggu, ketika disuruh berdoa, ia pasti maju ke depan untuk berdoa. Padahal ia tidak tahu apa yang ia harus ucapkan saat di depan, namun ia percaya bahwa di depan ada pertolongan. Pastinya guru-guru sekolah minggunya membantunya. Kedua, kurang yakin akan dikabulkan doa yang kita ucapkan. Markus 11 ayat 24 berkata, apabila kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita di waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Jadi jangan maksa saudara-saudara. Ketiga, merasa tidak layak karena merasa jauh dari Tuhan, karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Tuhan Yesus telah berupaya menghapuskan dosa-dosa kita di kayu salib, tetapi kita masih merasa tidak layak untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi sia-sia dong. Alasan yang terakhir ada di ayatnya yang ke-8. Ya, Tuhan sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita minta kepada Tuhan. Ya, memang benar. Tetapi Tuhan ingin tahu bagaimana sih anak-anaknya ini meminta kepada Bapaknya. Sama seperti kalau kita anak-anak meminta kepada orang tua kita. Kita minta dulu, baru diberikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah untuk berdoa. Karena berdoa adalah cara sederhana yang Daniel lakukan untuk menafsirkan mimpi raja yang tidak bisa ditafsirkan. Dan juga berdoa adalah cara sederhana yang dilakukan oleh Hizkia untuk menunda kematiannya. Dan juga doa adalah cara sederhana yang Ishak lakukan agar istrinya dapat mengandung. Maka demi itu, mulailah untuk berdoa. Dan dengan berdoa, kita bisa menyampaikan keterbatasan kita kepada Tuhan. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Roh Kuduslah yang bekerja di dalamnya. Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Percayalah. Amin, firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Buatlah kami bisa mengerti bahwa doa itu sangatlah penting ya Tuhan. Doa adalah satu-satunya cara kita untuk berkomunikasi dengan-Mu ya Tuhan. Buatlah kami anak-anak-Mu sadar untuk mulai berdoa di dalam situasi apapun, baik duka maupun suka ya Tuhan. Kami juga memudahkan buat kehidupan kami ya Tuhan ke depannya. Kiranya Engkau terus menuntun dan menyertai kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, mencarikan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini.